Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liburan Nataru kali ini berbeda. Kenapa? Karena tafsiran persalinan kami yang di awal Januari mengharuskan kami tidak boleh jalan terlalu jauh. Jadi kami memutuskan untuk liburan ke kampung halaman kami, yaitu di Bangkinang. Namun sangat spesial kali ini perjalanannya teman-teman. Kenapa? Karena perjalanan kita dari Pekanbaru ke Bangkinang ya sudah menggunakan tol. Nah, bagaimana keseruan kami di jalan? Ayo ikuti terus. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di Sungai Pinang. Sudah tampak ya pintu untuk keluar masuknya jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Namun, ibu hamil kondisinya lebih sering kelaparan dibandingkan mereka yang tidak hamil. Sayangnya, rest area tol Pekanbaru Bangkinang itu belum tersedia, teman-teman. Tapi tidak usah khawatir, kenapa? Karena di daerah sekitar jalan tol ini sudah banyak kedai makan, masjid-masjid, Pertamina, dan minimarket yang buka. Apalagi saat Nataru nanti akan banyak wisatawan yang ingin berlibur dari Pekanbaru Bangkinang atau bahkan dari Pekanbaru ke Sumatera Barat. Pastinya lebih memilih melewati jalan tol ini karena memang lebih menghemat waktu setengah dari perjalanan dari melewati jalan lintas biasa. Jadi ada kuliner yang ternama di Kampar namanya sate dan esteba ocu ijeb. Namun untuk memasukinya kita harus melewati jalan tol dulu. Dan ini kita segera memutar. Tapi tenang saja teman-teman, wilayahnya itu tidak jauh dari pintu masuk tol. Dan inilah dia lokasi Pondok Sate dan Esteba Ocu Ijeb. Dan beberapa ratus meter lagi kita akan sampai ke pintu tol. Nah teman-teman, inilah dia Pondok Sate dan Esteba Ocu Ijeb yang ternama di Kampar. Ayo let's go, kita coba keenakannya. Nah teman-teman, dahulunya di sini cuma menyediakan sate saja. Namun setelah adanya jalan tol, sate Ocu Ijeb pun semakin berkembang dan sekarang sudah menyediakan menu baru, yaitu esteba. Mari kita coba. Alhamdulillah ya teman-teman, perut pun sudah kenyang dan ini salah satu tempat recommended yang kami sarankan untuk teman-teman jika berkunjung ke Kampar. Nah teman-teman, kebetulan ini sudah waktunya sholat zuhur dan tempat sebelum masuk tol ini ada masjid. Kita langsung ke masjid tersebut. Let's go. Jadi teman-teman, jika dari arah Bangkinang ke Pekanbaru itu kita akan menemukan sate Ocu Ijeb, kemudian masjid yang besar ini, Indomaret, kemudian baru kita akan ketemu dengan jalan tolnya. Ini dia masjidnya. Nama masjidnya Masjid Al-Ikhlas. Kita mampir dulu untuk melaksanakan sholat zuhur. Oh, halo guys. Kami tidak klaim hasil. Kami tidak klaim hasil. Kami tidak klaim. Baiklah teman-teman, perut kita sudah kenyang dan kita pun sudah melaksanakan sholat zuhur dan akhirnya kita pun bisa tenang melewati jalan tol. Namun sebelum kita memasuki jalan tol, tentunya ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Salah satunya adalah mempersiapkan kartu e-tolnya. Informasi terbaru yang dilansir dari Riau Pos, tol Pekanbaru Bangkinang berbayar mulai pada jam 00 tanggal 25 Desember 2022. Untuk besaran tarif tol itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama 33.500, golongan 2 dan 3 50.500, golongan 4 dan 5 adalah 67.000. Kemudian persiapan selanjutnya adalah kelayakan dari kondisi mobil kita. Kita harus mencek kapasitas bensin kita, kemudian keadaan ban kita, apakah layak atau tidaknya, botak atau licin. Kemudian keadaan rem, lampu juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Baiklah, seperti itu saja. Ayo kita lanjut masuk ke dalam tol.
Nah teman-teman, setelah keluarnya dari masjid ini masih banyak kok minimarket yang tampak sebelum kita memasuki jalan tol. Karena di dalam belum terdapat rest area, jadi teman-teman bisa membeli cemilan agar pengganjal perut teman-teman selama dalam perjalanan. Teman-teman, karena ini menyambut liburan Natal dan Tahun Baru, tampak juga ya posko, ada posko penjagaan di depan sebelum masuk ke pintu tol. Ini juga banyak ya nampak banner-banner Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Tampak juga mobil patrolinya. Ini mobil towing, mobil derek. Nah teman-teman, ini sekarang jam 1:05 dan kita akan melihat berapa lama kita di dalam tolnya ya teman-teman ya. Let's go. Nah teman-teman, ingat ya, bagi kita yang para ibu hamil dan semua kendaraan di sini wajib menyimpan informasi nomor tol. Itu nomornya 0812 6800 6400. Itu kita harus punya dan kita save ya teman-teman ya. Kenapa? Karena seperti kita yang ibu hamil ini, yang kapan saja bisa brojol, kita bisa menelpon untuk memanggil ambulan. Dan jika ada kendala pada mobil, kita bisa memanggil mobil patroli atau mobil derek. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berada di dalam jalan tol, biar suami saya yang akan menjelaskan agar teman-teman lebih paham. Silakan Bapak. Jadi terkait masalah rambu-rambu ketika kita melintas di jalan tol ini, sebenarnya sudah dipasang oleh pihak jalan tol papan-papan pemberitahuan di sepanjang jalan tol. Seperti terlihat di setiap jalannya ada papan yang menyatakan kalau kita ingin mendahului hendaklah menggunakan jalur kanan. Dan juga ada larangan, dilarang berhenti di sepanjang jalan tol, dilarang membuang sampah atau benda apapun di sepanjang jalan tol. Kemudian dengan memperhatikan limit kecepatan kita, khusus dari jalan tol Bangkinang Pekanbaru ini, batas limitnya itu 80 km per jam. Jadi sekarang kita melintasi jalan tol Pekanbaru Bangkinang sepanjang 31 km, tepatnya dari pintu atau Sungai Pinang kilometer 9 hingga nanti kilometer 40 yang ada di Bangkinang. Totalnya 31 ya Pak ya? Iya, 31 km. Dan juga buat teman-teman, dalam libur Natal Tahun Baru ini, pihak jalan tol telah menyediakan rest area. Walaupun rest area utama di jalan tol ini masih belum buka, namun tetap disediakan di rest area mini yang ada di dekat gerbang tol Bangkinang. Jadi buat teman-teman nanti yang berperjalanan jauh, kemudian kecapean atau ngantuk, maka dianjurkan untuk berhenti di rest area. Karena berhenti di dekat jalan tol tidak boleh teman-teman ya, dilarang, sangat dilarang. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di kilometer 20 dan kita nampak ya di sebelah kiri kita ada mobil patroli yang sedang berjaga nih teman-teman. Ya, jalanan tol, informasi jalan tol. Oh iya, dan sekarang sudah jam 1:15. Sekarang sudah di kilometer 21 dalam waktu 10 menit saja nih teman-teman. Cepat juga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Jadi teman-teman, untuk di jalan tol ini tidak boleh berhenti kecuali memang ada hal-hal yang membuat kita wajib berhenti, seperti mobil rusak, ban bocor dan lain sebagainya. Maka disitulah letak pentingnya kita menyimpan nomor informasi dari jalan tol, karena nomor ini sebagai customer service dari pihak jalan tol, tempat aduan kita yang standby 24 jam. Dan nanti kita menghubunginya, maka dari customer service tadi akan memerintahkan petugas yang ada di jalan, di lapangan untuk mengunjungi mobil yang rusak tadi, apakah dibantu perbaikan atau digerek menuju ke gerbang tol. Teman-teman,
Rest areanya terletak di kilometer 36 dan ini belum buka ya untuk bisa kita nikmatin sekarang. Nah teman-teman, kita sekarang sudah berada di kilometer 40 dan jam sudah menunjukkan jam 1.30. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung jalan tol. Sangat cepat ya waktu terasa di jalan tol ini karena memang bebas hambatan. Dan di kilometer 40 ini juga kita harus sudah menyiapkan kartu e-tol kita untuk bersiap-siap untuk tapping. Ini dia kartunya. Ini tongkat ajaib ya, tongkat ajaib. Karena banyak kita lihat orang menjadi lama di jalan tol karena tangannya nggak sampai. Kadang dia akan hampir agak jauh berjarak di tempat tappingnya. Tapi dengan adanya ini kita akan mudah saja mengeluarkan tangan panjang. Ini kita sudah sampai di area gerbang tol Bangkinang. Nah kita sudah nampak ya gerbang tolnya dan ini beberapa mobil patroli, mobil ambulans yang sedang terparkir. Nih kita contohkan ya fungsi dari tangan panjang. Yuk. Sangat berguna sekali ya. Dan ini tampak ya teman-teman, di sebelah kiri kita sudah berdiri pos penjagaannya selama Natal dan Tahun Baru ini. Dan kabarnya ini akan berdiri sampai tanggal 2 Januari 2023. Dan juga dipasang Banner-banner. dan ini juga selamat Tahun Baru dan Natal. Dan sekarang kita di kilometer 0. Ya, dan sekarang kita berada di kilometer 0. Nama tempatnya ini Kelurahan Pasir Sialang. Nama lokasinya Bukit Seganjau. Dan juga kami sampaikan kepada teman-teman, berkaca kita pada sebelum ada jalan tol, jalan yang ada di depan kita ini dulunya hutan belantara. Karena ini lokasi hutan, jalan lintas Bangkinang ke Petapahan memang agak lebih sunyi teman-teman, berbanding terbalik dengan keadaan sekarang. Dan sekarang lalu lintas semakin padat dan semakin ramai. Itulah dampak dari salah satu adanya dampak positif dengan ada jalan tol. Dan juga kita lihat ya teman-teman, banyaknya masyarakat untuk membangun toko dan ruko tepat di depan simpangan ini. Terdapat ya, di hadapan itu ada ruko yang akan dibangun oleh masyarakat. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pulang ke rumah. Semoga kita sampai di rumah dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Tada, inilah simpang rumah kami. Terlihat sekali ya suasana kental di kampungnya. Ini masih banyak ya pohon-pohon sawit di kiri dan kanan. Dan tidak jauh lagi kita akan sampai. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di kampung halaman kita. Dan ini tandanya berakhir pula video kita kali ini. Terima kasih kepada PT Hutama Karya dan pemerintah, karena dengan adanya tol, Pekanbaru dan Bangkinang terasa sangat dekat. Semoga kedepannya tidak hanya Pekanbaru Bangkinang, tetapi juga Pekanbaru hingga ke Sumatera Barat terasa sangat dekat.
Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika teman-teman suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, komentar yang membangun, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year!